Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan kembali mereview makalah Cirebon untuk pemenuhan tugas Cirebon Studies. Di sini saya akan mereview makalah dari kelompok 9 dengan judul Sistem Kesenian Cirebon. Sebagaimana yang kita tahu, bahwasanya Cirebon memiliki berbagai macam jenis kesenian. Salah satu diantaranya adalah tari topeng, tari sintren, bray, dan ronggeng Bugis. Nah, di sini makalah yang akan saya review adalah makalah dari kelompok 9. Makalah ini berjudul Sistem Kesenian Cirebon. Makalah ini juga disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Cirebon Studies yang disusun oleh kelompok 9 yang beranggotakan Ibu Daryatmi, Bapak Hasrullah, Ibu Suratul Aini, dan Ibu Fauziatun Hidayah. Makalah ini tersusun sebanyak 19 halaman yang sudah termasuk dengan covernya juga. Makalah ini terdiri dari lembaran, kata pengantar, daftar isi, lembaran bab 1 bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan pembuatan makalah. Lembaran bab 2 yang berisi isi atau pembahasan tentang tentang kesenian Cirebon. Bab 3 yang berisi penutup, terdiri dari kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, melalui makalah yang dibuat oleh kelompok 9 ini, saya menjadi tahu ternyata ada banyak sekali kesenian yang berkembang di wilayah Cirebon yang ternyata sampai sekarang ini juga masih dilestarikan. Nah, berikut adalah kesimpulan dari makalah kelompok 9 tentang kesenian Cirebon yang saya rangkum. Yang pertama adalah tari topeng. Tari topeng berasal dari kata tup atau tutup, kemudian kata ini ditambah suku kata eng sehingga menjadi tupeng, yang kemudian berubah menjadi topeng. Adapun menurut Profesor Frede yang ditulis oleh Gaus Harja Somantri bahwa topeng berasal dari kata ping, peng, dan pung yang berarti melekat pada sesuatu dan ditekan rapat. Asal yang sama juga dapat ditemukan dalam kata tepung, taping, dan damping. Kata lain arti topeng adalah kedok yang artinya dikenakan akan lengket dan yang memakainya menjadi pangling. Itu menurut Somantri 1978-1979. Di dalam Babat Cirebon, Carang, status yang ditulis oleh Elang Yusuf Dendra Brata disebutkan bahwa pertama kali topeng Cirebon diciptakan dalam rangka penyebaran agama Islam. Adapun menurut mitologi Cirebon, topeng yang sekarang diwarisi masyarakat Cirebon diciptakan oleh Sunan Panggung. Sunan Panggung ini diyakini sebagai Sunan Kalijaga, tetapi Babat Cirebon yang menyebutkan bahwa Sunan Panggung adalah putra Sunan Kalijaga yang ditulis oleh Sultan Demak diangkat menjadi pangeran yang mengurusi pertunjukan wayang dan topeng. Sunan Panggung menurunkan keahliannya kepada Pangeran Bagus dan tokoh inilah yang mengajarkan anak cucunya tentang seni topeng dan wayang. Pada awalnya, tari topeng digunakan untuk penyebaran agama dengan datang ke rumah seseorang dengan mengharapkan pemilik rumah tersebut bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun, dalam perkembangannya, pembacaan syahadat tidak dikembangkan lagi, tetapi diganti dengan barang atau mengamen. Ketika musim panen padi tiba, kelompok tari topeng mendatangi dari rumah ke rumah untuk mengamen, dan mereka dibayar dengan padi sistem bakdeng atau 1 badak atau sekitar dengan 30 kg padi untuk 1 babak pertunjukan tari topeng. Adapun secara garis besar, tari topeng Cirebon ini terdiri atas tari yang bersifat raksasa atau danawa, tari yang bersifat krodan atau gagah misalnya seperti rahwana, kangsa, tari tumung
Tumenggungan, dan Tari Panji. Dari keempat tari topeng ini dapat dikembangkan secara tradisi yang memiliki khas sendiri seperti Tari Panji, Tari Samba, dan Tari Tumenggung, juga Tari Rumyang, Tari Kelana atau Rahwana, Tari Jingga Anom, Tari Pentul, dan Tari Tembem. Akan tetapi yang sampai saat ini dikenal adalah Tari Panji, Tari Samba, Tari Tumenggung, Tari Ramyang, dan Tari Kelana atau Tari Rahwana. Yang kedua adalah sintren, seni sintren. Dari segi asal usul bahasanya atau secara etimologi, sintren ini merupakan gabungan dari dua suku kata yaitu si dan tren. Si di dalam bahasa Jawa berarti ia atau dia, dan tren berarti titri atau panggilan dari kata putri. Sehingga sintren adalah si putri yang menjadi pemeran utama dalam kesenian tradisional sintren. Ada dua versi tentang munculnya seni pertunjukan tari sintren yang menurut tradisi lisan masyarakat. Yang pertama, tari ini dilatar belakangi oleh kisah percintaan antara Ki Joko Bahu dan Bahu Rek atau dikenal dengan nama Bahu Rekso dengan Rantam Sari yang tidak disetujui oleh Sultan Agung Raja Mataram. Untuk kisahnya lebih lanjut bisa kita lihat di dalam video-video yang beredar tentang sejarah sintren. Yang kedua adalah tradisi lisan masyarakat yang kedua ini adalah kisah cinta antara Sulasih dan Raden Sulandono, yaitu seorang putra bupati di Mataram yang bernama Joko Bahu. Hubungan percintaan mereka tidak direstui oleh orang tuanya, sementara ibu tidak disetujui oleh bapaknya. Sementara ibunya memerintahkan untuk bertapa dan diberi selembar kain atau sapu tangan. Dan sapu tangan tersebutlah yang nantinya bisa digunakan sebagai salah satu alat untuk bertemu dan juga sebagai pengenal untuk Sulasih setelah masa bertapanya selesai. Berbeda dengan kedua versi tersebut, ada satu cerita logis yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Cirebon, yakni Dr. Haji Wahyono MPD, menceritakan asal mula lahirnya kesenian sintren ini merupakan kebiasaan masyarakat nelayan untuk menghilangkan kebosanan, sembari menunggu kedatangan ayah mereka dari melaut. Namun, siapa yang menciptakan dan kapan pertama kali tradisi ini ada, itu tidak diketahui secara pasti. Kesenian yang ketiga adalah kesenian Bray. Nah, berdasarkan sejarahnya, kesenian Bray menurut Wahidin diperkirakan muncul sekitar abad ke-14 Masehi. Bentuknya berupa nyanyian yang dibawakan sekelompok masyarakat dan dinyanyikan secara bersama-sama. Kemudian, kesenian ini digunakan sebagai media penyebaran agama Islam. Dan oleh karena itu, syair lagu yang dinyanyikan dalam kesenian Bray ini berisikan pujian-pujian dan ajakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bray dalam beberapa sumber berasal dari kata birahi atau baroya yang memiliki makna kasmaran sebagai sebuah ungkapan gairah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan alat musik dan syair-syair, dua unsur tersebut dibawakan dengan penuh penghayatan sehingga mencapai puncak kenikmatan, yakni puncak kenikmatan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan kata lain, seni Bray ini menjadi media seni sekumpulan orang-orang yang birahi maring pangeran atau cinta kepada Allah. Dengan pertunjukannya, Bray berusaha mengajak penonton untuk merasakan hal yang sama, yakni mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun konsep Bray ini memiliki kesamaan dengan tarian Sema dari wilayah Anatolia, Turki. Tarian yang muncul sekitar abad ke-13 Masehi dan diciptakan oleh Maulana Jalaluddin Rumi yang merefleksikan ajaran sufistik. Adapun versi lainnya menyebutkan bahwa kesenian Bray ini diambil dari nama Nyi Mas Ratu Bray, yaitu tokoh wanita yang mempelopori seni Bray. Nyi Mas Ratu Bray ini sangat senang memainkan seni ini, bahkan diceritakan pernah dimainkan bersama dengan Syekh Idofi dan juga Syekh Datuk Kahfi di puncak Gunung Jati.
Dan seni berai ini dimulai dengan melantunkan pujian-pujian berisi salam, berisi basmalah, istighfar, wasilah, kalimat thayyibah, dan juga sholawat Nabi yang dipimpin oleh seorang imam. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa lagu religi seperti Witing Suci, Awal Lahir Kang Kadulu, Awal Butin Tininggalan, Seyogane Wong Sadarat, Wahdatul Sifating Ngelmu, Alam Insan, dan Emut Pitutur Ingsun. Berikutnya adalah kesenian ronggeng Bugis. Kata ronggeng dalam kesenian ronggeng Bugis adalah penari pria yang berbusana seperti wanita. Sedangkan pengertian kata Bugis adalah salah satu suku atau ras di wilayah Indonesia yang mendiami Pulau Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kekecualian tersebut dapat dipahami karena ronggeng yang dimaksud berbusana wanita tidak lain adalah wadam atau banci. Nah, beberapa penelitian meragukan fakta bahwa ronggeng Bugis ini benar-benar terdiri dari orang Bugis atau prajurit Bugis, pedagang Bugis, atau orang Bugis yang belajar agama Islam di Cirebon, dengan alasan bahwa tidak ada data atau dokumen yang mendukung, melainkan hanya berupa oral histori saja. Beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa tidak ditemukan fakta orang Bugis dalam bentuk pasukan Bugis membantu Kerajaan Cirebon ketika awal pembentukan kerajaan ini pada tahun 1482. Dan informasi yang ada masih bersifat oral histori saja, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa orang Bugis yang membantu Sunan Gunung Jati di mana mereka menetap di Cirebon pada masa itu. Terlepas dari kekaburan fakta akan sejarahnya, ronggeng Bugis ini pada akhirnya menjadi produk budaya untuk kepentingan berbagai peristiwa budaya pada masyarakat Cirebon yang dipentaskan dalam bentuk gelaran ataupun pertunjukan di panggung yang berperan sebagai tontonan yang sangat diminati oleh penontonnya.